Tuan Tanah adalah dewa. Bab 729. Saat pintu gudang terbuka, seberkas cahaya bintang samar bersinar masuk, dan angin laut yang asin bertiup ke arahnya. Pang Tong tidak sabar untuk bergegas keluar. Akan tetapi, saat Pang Tong baru saja melangkahkan satu kaki keluar dari pintu gudang dan kaki lainnya belum menyusul, sebuah tangan besar mencengkeram bagian belakang lehernya seperti cakar hantu. Beraninya kau melemparku ke laut untuk memberi makan ikan. Kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Pada saat yang sama, suara dingin Qin Ming terdengar, dan dia mencengkeram Pang Tong dan membantingnya ke gerbang besi yang setengah terbuka. Bang! Pang Tong tersungkur tak sadarkan diri, senapan mesin ringan di tangannya jatuh ke tanah, dan pintu besi yang setengah terbuka tertutup dengan keras. Lingkungan yang gelap tidak terlalu memengaruhi Qin Ming. Dia sengaja membiarkan Pang Tong berjalan selangkah demi selangkah ke pintu gudang, dan hanya menyerang Pang Tong saat dia hendak melarikan diri, memberinya pukulan paling brutal. Pang Tong juga seorang seniman bela diri, jadi bagaimana mungkin dia menyerah? Setelah menghantam pintu besi, dia menahan rasa sakit, tiba-tiba berbalik, dan mengayunkan sikunya ke kepala Qin Ming. Qin Ming cepat-cepat bersandar ke belakang untuk menghindari siku Pang Tong, lalu mengangkat kakinya dan menghantam pinggang Pang Tong dengan lututnya. Pang Tong tiba-tiba merasakan sakit yang tajam seolah-olah pinggangnya patah, dan dia berteriak dan memukul pintu besi itu lagi. Dia dengan marah menarik kipas lipat di pinggangnya, membukanya dengan cekatan, dan cahaya dingin menyala, menebas ke arah pergelangan tangan Qin Ming yang masih memegang bagian belakang lehernya. Kipas lipat ini adalah senjata Pang Tong. Saat dibuka, sederet bilah tajam berbentuk berlian muncul dari tepi kipas. Cahaya hijau samar terlihat menyala pada bilah tajam berbentuk berlian tersebut. Siapapun yang memiliki mata jeli dapat melihat bahwa bilah itu dilapisi racun yang mematikan. Ini juga merupakan senjata pembunuh berbahaya milik Pang Tong. Qin Ming buru-buru menarik lengannya dan melangkah mundur. Setelah kipas lipat itu lewat, kakinya langsung melompat seolah-olah dipasangi pegas dan menendang Pang Tong. Pang Tong langsung terbang keluar, merobohkan setengah pintu besi berkarat itu. Ia meratap dan jatuh ke tanah. Serangkaian serangan baliknya seperti permainan anak-anak di hadapan Qin Ming. Kipasnya bagus. Qin Ming tidak berniat memberi Pang Tong kesempatan untuk melawan. Dia segera mengikutinya, menginjak Pang Tong, membungkuk dan dengan paksa mengambil kipas lipat dari tangannya. Pang Tong dipukul dengan keras beberapa kali dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Aku mengaku kalah. Aku mengaku kalah di tanganmu. Buatlah jalan keluar untukmu. Apa yang kau inginkan sebagai imbalan karena membiarkanku pergi? Membiarkanmu pergi." Qin Ming mencibir dan berkata, "Ketika kau memerintahkan orang untuk melemparkanku ke laut untuk memberi makan ikan, apakah kau pernah berpikir untuk membiarkanku hidup? Sekarang kau ingin aku melepaskanmu, apakah kau pikir itu mungkin? Prinsip sudah mati, tetapi manusia masih hidup. Tidak ada yang mustahil. Selama Anda membiarkan saya pergi, saya akan menyetujui persyaratan apapun yang Anda ajukan." "Baiklah." Qin Ming tampaknya dibujuk oleh Pang Tong dan berkata, "Tuhan itu penyayang dan aku bukan tipe orang yang membunuh orang tak bersalah. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Selama kau bisa menghindari pukulan kipasku dan selamat, aku akan mengampunimu." Setelah mendengar bagian pertama perkataan Qin Ming, mata Pang Tong berbinar dan dia melihat harapan untuk melarikan diri, tetapi setelah mendengar bagian kedua, cahaya di matanya segera meredup lagi. "Bagaimana? Bagaimana kau akan menyerangku dengan kipas angin itu? Buka matamu dan perhatikan baik-baik, memang seperti ini." Qin Ming melambaikan tangannya, dan kipas lipat itu memancarkan cahaya dingin, meninggalkan luka panjang di leher Pang Tong dalam sekejap, dan bilah tajam pada kipas itu juga mengiris tenggorokannya. Darah mengalir keluar dari luka di lehernya. Pang Tong berjuang beberapa kali dan kemudian meninggal. Bahkan jika Qin Ming tidak memotong bagian vital lehernya, dia tetap akan mati jika tidak mendapatkan perawatan darurat hanya karena racun pada bilah tajamnya. Qin Ming hanya ingin memberinya kematian yang cepat. Ketika Pang Tong dengan kejam memerintahkan Qin Ming untuk dilemparkan ke laut untuk memberi makan ikan, hukuman mati pun dijatuhkan. Qin Ming telah membunuh begitu banyak penculik, jadi bagaimana mungkin dia bisa membiarkan Pang Tong pergi? "Paman, apakah itu kamu?" Pada saat ini, suara malu-malu Xiao Yutong datang dari balik pohon besar tidak jauh dari sana. Setelah Xiao Yutong dan dua orang lainnya melarikan diri dari gudang, mereka tidak pergi jauh, tetapi bersembunyi di balik beberapa pohon, menunggu untuk menjemput Qin Ming. Karena cahaya redup, ketiga orang itu tidak dapat melihat dengan jelas siapa dua orang yang berkelahi di pintu gudang itu. Mereka memastikan melalui suara bahwa salah satu dari mereka adalah Qin Ming. "Ini aku. Semua masalah sudah terpecahkan. Keluarlah." Qin Ming melempar kipas lipatnya dan berjalan santai seolah tidak terjadi apa-apa. "Paman, apakah kamu baik-baik saja? Kupikir kamu benar-benar akan dilempar ke laut untuk memberi makan ikan." Xiao Yutong berlari lebih dulu, membuka lengannya, dan melemparkan dirinya ke pelukan Qin Ming. "Kau sudah lama mengenalku. Apa kau pikir beberapa penjahat rendahan bisa membunuhku? Kau meremehkanku," kata Qin Ming tidak puas. "Karena aku terlalu peduli padamu, aku jadi kehilangan akal," kata Xiao Yutong genit. "Kakak Qin, kamu baik-baik saja?" Ning Jingmo menarik Yuan Qiani lebih dekat dan bertanya dengan khawatir. "Jangan khawatir, aku tidak terluka."
kata Qin Ming sambil tersenyum. Bagaimana dengan Pang Tong dan pengawalnya yang besar? Apakah kamu juga membunuh mereka? Ning Jingmo bertanya lagi. Qin Ming menunjuk tubuh Pang Tong yang tergeletak di tanah dan berkata, dia sudah mati. Dia sial sekali karena telah mempermainkanku. Kalian di geng Cina Timur mendapat tawaran yang bagus. Anggap saja itu sebagai bantuan dariku. Dengan kematian Pang Tong, geng Sanxing untuk sementara tidak memiliki pemimpin. Ini adalah berita bagus bagi geng Cina Timur yang telah bertempur secara terbuka dan rahasia dengan geng Sanxing selama bertahun-tahun. Selama mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini, mereka akan dapat memberikan pukulan telak bagi geng Sanxing. Benar-benar mati. Ning Jingmo melangkah maju dan melirik beberapa kali dengan bantuan cahaya dari ponselnya. Dia melihat leher Pang Tong masih berdarah, tetapi darahnya telah berubah menjadi hitam karena keracunan. Dia tidak bisa menahan perasaan senang seolah-olah dia telah membalas dendam. Beraninya kau menyuruh orang menculikku dan mengancam ayahku, kau pantas dihukum mati. Tidak ada yang bisa dilihat dari mayat, jadi Ning Jingmo segera berbalik dan berkata kepada Qin Ming, Saudara Qin, terima kasih banyak kali ini. Anda tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi Anda juga memberi geng Huadong hadiah yang luar biasa. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kau tidak perlu banyak bicara untuk berterima kasih padaku. Jangan membocorkan berita bahwa Pang Tong tewas di tanganku. Aku tidak ingin mendapat masalah. Kata Qin Ming. Ning Jingmo mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, aku berjanji bahwa Qiani dan aku tidak akan mengungkapkan sepatah kata pun. Jika saudara Qin tidak keberatan, aku akan memanggil ayahku sekarang untuk menangani akibatnya. Aku tidak keberatan, asal jangan libatkan aku. Qin Ming masih harus menghadapi masalah besar dari keluarga Chen yang tersembunyi, dan tidak ingin terganggu oleh hal-hal lain, jadi dia mengingatkannya. Jangan khawatir, ayahku berhati-hati dan pasti akan menanganinya. Kau tidak akan terlibat. Ning Jingmo meyakinkan lagi. Karena situasinya mendesak dan tidak ada sinyal di sekitar gudang, Ning Jingmo memimpin, berlari beberapa ratus meter untuk menemukan lokasi yang ada sinyal, dan menelepon ayahnya Ning Yuanjia. Bagaimana Ning Yuanjia akan mengirim orang untuk menangani akibatnya, dan bagaimana menggunakan kesempatan ini untuk memberikan pukulan fatal kepada geng Sanxing, bukanlah urusan Qin Ming. Dia dan Xiao Yutong berjalan hingga mereka mencapai tempat di mana mereka bisa mendapatkan taksi, memanggilnya, dan kembali ke hotel. Sepanjang jalan, Xiao Yutong memegang erat lengan Qin Ming dan bersandar padanya, seolah-olah dia takut jika dia melepaskannya, Qin Ming akan menghilang dari sisinya. Saat kami kembali ke hotel, sudah tengah malam. Saat kami keluar dari lift, Xiao Yutong tiba-tiba berkata dengan penuh kasih sayang, Paman, ikut aku. Ada yang ingin kukatakan padamu. Apa? Tanya Qin Ming dengan bingung, kenapa kamu tidak mengatakannya saat di jalan? Kenapa kamu harus menunggu sampai kita kembali ke hotel? Aku tidak tahu harus berkata apa di perjalanan, dan baru sekarang aku mengetahuinya. Xiao Yutong tersenyum dan menarik Qin Ming menuju kamar tamunya. Setelah memasuki rumah, Xiao Yutong melepaskan lengan Qin Ming, membuka kulkas dan mengeluarkan 2 botol minuman. Qin Ming duduk malas di sofa dan mendesak, cepatlah dan katakan apa yang ingin kau katakan. Aku harus segera kembali ke kamarku untuk tidur dan memulihkan diri untuk pertandingan besok. Paman, jangan khawatir. Tidak akan butuh waktu lama. Xiao Yutong menyerahkan sebotol minuman kepada Qin Ming sambil tersenyum, dan berkata dengan sedikit penyesalan, sayang sekali tidak ada anggur merah di ruangan ini. Mari kita minum saja dan bersulang untuk merayakan lolosnya kita dari kematian malam ini dan kembali dengan selamat. Setelah mengatakan itu, Xiao Yutong mendentingkan gelas dengan minumannya, lalu meneguknya beberapa kali. Setelah diculik, dia merasa cemas dan khawatir, dan berkeringat dingin. Dia benar-benar haus. Qin Ming juga minum 2 teguk dan berkata sambil tersenyum, kamu memanggilku secara khusus, bukan hanya untuk merayakan, kan? Tentu saja tidak. Xiao Yutong menahan senyumnya dan berkata dengan serius, Paman, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Kamu telah membunuh pemimpin geng Sanxing. Bahkan jika kita tidak mengatakannya, berita itu mungkin akan bocor. Geng Sanxing pasti akan membalas dendam padamu. Kurasa kita tidak perlu berpartisipasi dalam perlombaan besok. Kita akan kembali ke kota Donghai besok pagi. Saya selalu menyelesaikan apa yang saya mulai dan saya tidak akan menyerah di tengah jalan. Saya harus berpartisipasi dalam perlombaan besok dan saya ingin mendapatkan hadiah utama yang Anda berikan kepada saya. Qin Ming berkata seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan balas dendam geng Sanxing. Jika Qin Ming adalah pemimpin geng Cina Timur, dia pasti akan mengerahkan orang-orang dalam semalam dan memberikan pukulan telak kepada geng Sanxing sebelum berita kematian Pang Tong bocor. Diperkirakan bahwa Ning Yuanjia, pemimpin geng Cina Timur, akan memiliki ide yang sama dan mungkin akan mengambil tindakan dalam semalam. Begitu geng Cina Timur melancarkan serangan mendadak terhadap geng Sanxing tidak akan mampu mengurus dirinya sendiri dan tidak akan punya waktu untuk melacak pembunuh Pang Tong. Qin Ming tidak perlu khawatir tentang geng Sanxing yang kembali ke stadion untuk membuat masalah besok. Sejujurnya, hadiah utama yang kusebutkan hanyalah uang hadiah karena memenangkan kejuaraan. Tidak ada hadiah lain. Tidak ada gunanya mengambil risiko lebih dari 1 juta. Lebih baik kau kembali ke kota Donghai sesegera mungkin. Xiao Yutong terus membujuk.
Qin Ming melambaikan tangannya dan berkata, apapun hadiah utamanya, aku akan memesan mobil itu untuk besok. Kamu tidak perlu khawatir tentang geng Sanxing yang ingin membalas dendam padaku. Ini sudah beres. Melihat sikap tegas Qin Ming, Xiao Yutong tidak ingin membujuknya lagi. Dia berubah pikiran dan menyadari bahwa bahkan jika geng Sanxing mengirim orang ke rumahnya di siang bolong, mereka tidak akan berani menggunakan senjata di depan umum. Qin Ming berhasil lolos dengan selamat dari beberapa senapan mesin ringan, dan tidak akan mudah bagi geng Sanxing untuk menangkapnya tanpa menggunakan senjata. Baiklah, aku tidak akan membujukmu lagi. Malam ini kau bisa tinggal di kamarku untuk beristirahat, agar wanita-wanita yang mencurigakan itu tidak akan mengetuk pintu rumahmu lagi. Tidak seperti dirimu yang berinisiatif membiarkanku menginap. Qin Ming berkata dengan nada bercanda, seperti kata pepatah, jika kamu terlalu perhatian tanpa alasan, kamu adalah pencuri atau perampok. Kamu tidak akan menggangguku saat aku tidur, kan? Bab 730. Bah, aku tidak sekotor dirimu. Kau boleh tidur dimanapun yang kau mau. Kalau kau punya nyali, jangan datang ke kamarku untuk berteduh di malam hari. Mendengar ejekan Qin Ming, Xiao Yutong meludah, pura-pura marah, meraih piyamanya, dan berjalan menuju kamar mandi. Tak lama kemudian, suara percikan air terdengar di kamar mandi. Jika Xiao Yutong tahu bahwa Qin Ming memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu, apakah dia masih berani mandi di depan Qin Ming? Setengah jam kemudian, Xiao Yutong keluar dari kamar mandi dengan pijamannya, hanya untuk melihat Qin Ming berbaring di sofa dengan mata terpejam, seolah-olah dia sedang tertidur. Paman, apakah kamu sudah tidur? Xiao Yutong berjalan mendekat sambil mencium aroma bak mandi dan memanggilnya dengan suara pelan. Dia berkata dengan tidak puas, kamu bahkan tidak mandi sebelum tidur. Kamu bau sekali. Untungnya, kamu tidak tidur di tempat tidurku. Qin Ming tidak bereaksi sama sekali, nafasnya teratur dan terdengar suara dengkuran pelan, sepertinya dia benar-benar tertidur. Dasar babi. Dia tidak bisa dibangunkan meskipun aku berteriak padanya. Xiao Yutong perlahan berjongkok dan menatap wajah Qin Ming beberapa saat. Entah apa yang ada di pikirannya, tapi wajahnya memerah malu-malu seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta. Dia mengerucutkan bibirnya yang merah ceri, diam-diam mencium pipi Qin Ming, lalu berjingkat-jingkat ke tempat tidur seperti pencuri. Yang tidak disadari Xiao Yutong adalah setelah dia diam-diam mencium Qin Ming, senyum aneh muncul di sudut mulutnya, dari situ terlihat bahwa Qin Ming sama sekali tidak tertidur. Setelah sarapan keesokan harinya, Qin Ming dan Xiao Yutong membawa mobil Chen Tianyu ke stadion di pinggiran kota Hangzhou. Tidak lama setelah mereka keluar dari hotel, ponsel Xiao Yutong dan Chen Tianyu berdering dengan nada pesan teks hampir bersamaan. Chen Tianyu sedang mengemudi dan tidak punya waktu untuk memeriksa, tetapi Xiao Yutong mengeluarkan ponselnya dan meliriknya. Ini adalah pesan teks dari penyelenggara, yang mengingatkan para pemain yang lolos bahwa jadwal hari ini telah berubah. Setelah didiskusikan dan diputuskan oleh penyelenggara, semua pertandingan akan diadakan pada pagi hari. Semifinal grup yang semula dijadwalkan telah dibatalkan, dan para pemain yang lolos akan langsung melaju ke final. Silakan kunjungi situs untuk konsultasi mengenai jadwal spesifik. Setelah membaca pesan teks itu, Xiao Yutong merasa bingung dan tidak puas, lalu berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Jadwalnya berubah tanpa mengatakan apapun. Apakah kamu punya kredibilitas? Jadwal semula adalah semifinal akan digelar pagi ini dan final akan digelar sore ini. Pihak penyelenggara tidak memberikan penjelasan yang masuk akal dan hanya mengubah jadwal dengan alasan keputusan itu diambil melalui musyawarah, yang sulit dipercaya. Qin Ming memperkirakan bahwa perubahan sementara jadwal oleh penyelenggara terkait dengan kematian Pang Haohai dalam kecelakaan mobil kemarin. Namun, pengurangan jadwal merupakan hal yang baik baginya. Ia dapat memainkan 3 pertandingan lebih sedikit dan kembali ke kota Donghai pada sore hari. Sambil menunggu lampu lalu lintas, Chen Tianyu akhirnya sempat melihat ponselnya. Pesan teks yang diterimanya sama persis dengan milik Xiao Yutong. Yutong, penyelenggara tidak dapat mengubah jadwal tanpa alasan. Apakah kamu tidak tahu alasannya? Bagaimana aku bisa tahu? Mereka tidak membicarakannya denganku. Xiao Yutong berkata dengan sedikit mengeluh. Bukankah kamu bos salah satu penyelenggara? Mereka berani mengubah jadwal tanpa berkonsultasi denganmu tentang masalah sebesar itu. Mereka benar-benar tidak menganggapmu serius. Canda Qin Ming. Paman, berhentilah bicara omong kosong di sini. Aku hanya bos kecil klub balap tornado dan aku tidak peduli tentang apapun. Xiao Yutong mendengus dingin. Banyak orang mengobrol dan tertawa sepanjang jalan menuju tempat perlombaan. Karena hari ini adalah final, persaingannya lebih ketat dan seru. Penontonnya juga lebih banyak dari kemarin, dan suasananya lebih semarak. Pria tampan dan wanita cantik terlihat tertawa di mana-mana. Balapan mobil sport sendiri merupakan permainan untuk orang kaya, dan juga menarik banyak wanita dengan tujuan lain. Wanita-wanita ini semua berdandan dengan cantik, dan ada kesan genit dalam setiap gerakan mereka. Pada papan pengumuman besar tertulis 4 karakter yang menarik perhatian, pemberitahuan darurat. Siaran itu mengulang isi pemberitahuan darurat itu berulang-ulang, yaitu tentang perubahan jadwal. Semifinal yang asli dibatalkan dan final grup diadakan secara langsung. Juara ditentukan pada saat pertandingan. Dengan cara ini, intensitas kompetisi tidak semenarik dialog yang kuat di final.
Banyak pemirsa yang mengeluh, dan ada banyak pendapat berbeda tentang alasan perubahan jadwal yang tiba-tiba. Untungnya, ini bukan kompetisi profesional, melainkan kompetisi non-profesional yang diselenggarakan oleh beberapa klub. Penyelenggara memiliki keputusan akhir tentang cara mengatur jadwal. Perubahan sementara pada jadwal paling banyak akan memengaruhi reputasi. 3 pertandingan Kinming masing-masing berlangsung sekitar pukul 9, pukul 10, dan pukul 11, dengan waktu istirahat yang cukup di antaranya. Chen Tianyu tampil buruk dalam pertandingan kemarin dan gagal lolos dalam 3 pertandingan. Dia datang ke sini hari ini hanya untuk bersenang-senang dan menyemangati Kinming. Setelah babak penyisihan kemarin, jumlah peserta menurun drastis, dan peraturan kompetisi direvisi. Semua pemain yang lolos akan dibagi ke dalam beberapa grup untuk babak final, dan yang memiliki waktu tersingkat akan menjadi juara. Dengan cara ini, sekalipun balapan di 3 lintasan itu digelar terpisah, 1 pagi saja sudah cukup, sehingga lintasan berliku yang paling sulit dan dinanti-nantikan digelar terakhir. Balapan pertama diadakan di lintasan melingkar. Kinming ditempatkan di grup pertama. Ia tidak mengetahui keterampilan mengemudi peserta lain, dan ia berada di grup pertama tanpa referensi apapun. Jika ia ingin memenangkan kejuaraan, ia harus tampil sebaik mungkin dan mencoba menyelesaikan balapan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Lintasan melingkar ini memiliki 3 lajur, 1 lajur lebih panjang dari timur ke barat dan 1 lajur lebih pendek dari utara ke selatan. 1 putaran sekitar 3 km, dan diperlukan 10 putaran untuk menentukan pemenangnya. Ada 6 mobil di kelompok pertama. Kinming kurang beruntung dalam undian dan ditempatkan di posisi start ke-6, yang merupakan jalur terluar di baris kedua. Ia mengendarai mobil sport Koenigsegg hitam yang disewanya kemarin. Sebelum pertandingan, Kinming menerima telepon dari Ning Jingmo. "Saudara Qin, apakah kamu kembali ke kota Donghai atau akan mengikuti kompetisi lagi?" tanya Ning Jingmo. "Ayo kita pergi ke pertandingan." Kinming menjawab dengan santai dan riang. Dia tidak segugup sebelum final. Dia hanya ingin menonton pertandingan. "Sayang sekali saya tidak bisa keluar dan mendukung kalian. Saya doakan kalian meraih hasil yang baik dan memenangkan kejuaraan. Terima kasih atas ucapan selamat Anda. Saya harap saya bisa memenangkan kejuaraan." Setelah bertukar basa-basi, Kinming bertanya, "Bagaimana Anda mengatasi dampak dari kejadian tadi malam?" "Ayahku mengirim orang kepercayaannya untuk menangani akibatnya, dan berita itu dirahasiakan sepenuhnya. Kecuali para saksi di tempat kejadian dan ayahku, tidak seorang pun tahu bahwa kematian Pang Tong ada hubungannya denganmu." Pada titik ini, Ning Jingmo berkata dengan malu, "Saudara Qin, saya benar-benar minta maaf. Saya bisa menipu siapapun, tetapi saya tidak bisa menipu ayah saya, jadi saya mengungkapkan kebenaran kepadanya, dan saya harap Anda bisa mengerti. Ayah saya berjanji bahwa dia tidak akan pernah mengungkapkan masalah ini kepada orang ketiga." Ning Jingmo menjelaskan kepada ayahnya seluruh proses penculikan kemarin dan penyebab kematian Pang Tong. Kinming bisa mengerti dan tidak marah. "Sulit bagimu untuk menyembunyikan dan menipu ayahmu. Aku bisa mengerti itu. Bukankah Geng Huadong memanfaatkan kesempatan itu untuk merencanakan beberapa tindakan? Terima kasih, Saudara Qin, atas pengertianmu." Kinming berinisiatif untuk membahas masalah ini, yang membuat Ning Jingmo sangat berterima kasih. "Ayah saya mengerahkan orang-orang pada malam hari untuk menyerang markas besar Geng Sanxing dan berhasil merebutnya. Semua orang di Geng Sanxing sekarang dalam bahaya. Mereka belum tahu tentang kematian Pang Tong dan sedang mencarinya untuk kembali dan mengambil alih situasi. Mereka tidak punya waktu untuk mengganggumu. Saudara Qin, kamu bisa bertarung tanpa khawatir." Hasil ini sesuai dengan harapan Kinming. Dengan membunuh Pang Tong, ia menciptakan peluang besar bagi Geng Cina Timur untuk merusak Geng Sanxing secara parah. Pada saat yang sama, ia juga memecahkan masalah Geng Sanxing yang mengirim orang kepadanya untuk membalas dendam Pang Haohai. Itu adalah situasi yang saling menguntungkan. Perlombaan dimulai tepat waktu pukul 9 pagi lagi. 6 mobil sport sudah siap. Para penonton di depan layar besar dan di stadion melambaikan bendera dan bersorak, menyemangati kontestan yang mereka dukung. Xiao Yutong, Chen Tianyu, dan Xiao Ying berteriak sekuat tenaga untuk menyemangati Kinming, tetapi suara mereka benar-benar tenggelam oleh kebisingan di sekitarnya. Bahkan jika Kinming memiliki pendengaran yang baik, dia tidak dapat mendengar mereka. Tentu saja, Kinming tidak sempat mendengarkan teriakan orang-orang di sekitarnya. Ia telah memusatkan seluruh energinya pada kompetisi, menginjak pedal gas dan terus memperhatikan lampu lalu lintas. Hal yang sama berlaku untuk kontestan lainnya. Saat lampu merah berubah hijau, 6 mobil sport yang siap melaju tiba-tiba keluar seperti binatang buas, memulai pengejaran mobil. Kinming tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Ia mengikuti mobil di depannya sebentar, dan ketika mobil di depannya membuka celah, ia dengan cepat mengganti gigi ke gigi tertinggi, berakselerasi dengan liar, dan berhasil melampaui mobil di depannya seperti hantu hitam. Setelah menyelesaikan aksi menyalip, penampilan pribadi Kinming resmi dimulai. Ia terus memacu kecepatan tanpa mengurangi kecepatan, dan melesat ke posisi pertama, meninggalkan 5 mobil sport lainnya di belakang. Mobil sport lainnya tidak mau ketinggalan dan berusaha sekuat tenaga untuk mengejarnya. Deru mesin mereka tak henti-hentinya, seolah-olah mereka berpacu dengan waktu.
Karena Qin Ming bertindak sebagai pemimpin, mobil-mobil sport di belakangnya harus berakselerasi berkali-kali jika ingin menyalipnya. Dalam gambar yang diambil oleh kamera di sepanjang jalan, keenam mobil sport dengan berbagai warna itu bagaikan 6 anak panah yang berterbangan, yang tidak dapat kembali setelah ditembakkan dan hanya dapat terus maju dengan putus asa. Namun, kelima pesaing yang tertinggal itu perlahan-lahan menyadari bahwa sekeras apapun mereka menginjak pedal gas, jarak antara mereka dan Koenigsegg hitam di depan makin lama makin jauh. Qin Ming melaju jauh di depan kawanan kuda lainnya, berpacu mengikuti angin kencang, dan pemandangan di kedua sisi juga cepat surut. Pengemudi di belakang merasa putus asa dan sangat curiga bahwa Qin Ming adalah pembalap profesional yang sengaja menyembunyikan latar belakang profesionalnya dan datang ke kompetisi. Jika dia terus melaju dengan kecepatan ini, hanya kecelakaan mobil yang tidak disengaja yang bisa menghentikannya. Ketika Qin Ming menyelesaikan satu putaran, ia unggul setengah kilometer dari posisi kedua. Ia tidak melambat dan terus berlari pada putaran kedua. Ia harus berlari 10 putaran secara total. Gila, kontestan ini benar-benar gila. Dia memecahkan rekor satu putaran lintasan ini dalam sekali gerakan. Bahkan pembalap profesional tidak bisa secepat itu. Pada saat yang sama, pencatat waktu di lokasi melihat angka-angka yang ditampilkan pada stopwatch dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak kegirangan. Qin Ming, yang sedang berkonsentrasi pada kompetisi, tidak tahu bahwa dia telah memecahkan rekor, tetapi berita itu dengan cepat menyebar di antara para penonton. Qin Ming sebelumnya tidak dikenal, dan ia maju ke babak berikutnya sebagai yang kedua dalam grup di babak penyisihan. Ia tidak menarik banyak perhatian. Tidak seorang pun menyangka bahwa ia dapat memecahkan rekor dalam satu gerakan. Ia menjadi kuda hitam terbesar dalam perlombaan ini dan memenangkan lebih banyak dukungan dari penonton. Bab 731. Ketika Qin Ming berlari ke putaran ke-10, dia sudah unggul satu putaran penuh dari orang terakhir. Kecepatannya sangat luar biasa sehingga penonton yang memasuki tempat di tengah jalan pasti akan salah mengira bahwa dia sedang menghitung mundur. Para pencatat waktu dan wasit di tempat kejadian sangat terkejut, karena Qin Ming berlari setiap putaran dengan kecepatan yang memecahkan rekor, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wasit juga mulai curiga bahwa Qin Ming adalah seorang pembalap profesional dan menyembunyikan identitasnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kelima kontestan dalam kelompok yang sama merasakan keputusasaan yang mendalam. Berlomba melawan orang gila seperti itu, mereka tidak dapat mengalahkannya bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Adegan itu sudah dipenuhi dengan kegembiraan, dan para penonton juga terpikat oleh kecepatan kilat Qin Ming. Mereka melambaikan bendera dan bersorak untuknya, dengan momentum yang hebat. Setelah berlari 10 putaran dan seluruh balapan berakhir, Qin Ming memenangkan tempat pertama dalam grup tanpa ketegangan apapun. Dia berlari dengan kecepatan yang memecahkan rekor sepanjang balapan. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, dia juga akan memenangkan kejuaraan terakhir lintasan melingkar. Xiao Yutong, Chen Tianyu, dan Xiao Ying sudah menunggu di ujung lintasan dan menyaksikan momen Qin Ming melewati garis finish. Setelah Qin Ming memarkir mobil, mereka bertiga berlari kegirangan. "Paman, kamu sangat keren dan mengagumkan, benar-benar menakjubkan. Aku benar tentangmu." Xiao Yutong begitu gembira hingga dia sedikit tidak bisa berkonsentrasi. Dia mendapat sebukit bunga dari suatu tempat, dan dia menyerahkannya kepada Qin Ming dengan kedua tangannya seolah-olah dia telah melihat idolanya. Qin Ming meraih juara pertama di grup dengan penampilan yang luar biasa, dan kejuaraan hampir berada di tangannya. Tentu saja, ia disambut dengan bunga dan tepuk tangan. Namun, karena ia sudah terbiasa dengan acara-acara besar, ia bersikap tenang dalam merayakan dengan cara ini. Ia berkata sambil tersenyum, "Lupakan soal bunga, ciuman akan lebih praktis. Beri aku ciuman, beri aku ciuman." Chen Tianyu, yang mengikuti tak lama kemudian, berteriak untuk menyaksikan keseruan itu, dan penonton lain di sekitar juga mengikutinya. "Itu hanya ciuman, apa masalahnya?" Xiao Yutong berkata dengan acuh tak acuh. "Benar sekali. Kamu sudah menawarkannya secara diam-diam tadi malam, jadi tidak ada salahnya untuk menawarkannya lagi secara terbuka hari ini." Qin Ming merendahkan suaranya dan berkata dengan senyum nakal. Pipi Xiao Yutong langsung memerah, dia berkata dengan malu dan marah, "Kamu. Ternyata kamu tidak tidur tadi malam, dan kamu benar-benar berpura-pura bodoh dan berbohong kepadaku. Kamu Paman Bao, kamu sangat jahat. Kaulah yang menciumku diam-diam. Dibandingkan denganku, aku tidak seburuk dirimu." Kata Qin Ming singkat. "Aku tidak akan menghiraukanmu, Paman Bao." Xiao Yutong menghentakkan kakinya dengan marah, bagaikan seorang istri muda pemalu yang baru saja diganggu. "Beri aku ciuman, beri aku ciuman." Penonton di sekitar juga ikut menikmati keseruan itu dan bertepuk tangan serta berteriak serempak. "Yutong, ayo cium aku." Dengan begitu banyak orang di sini yang menyaksikan ini, anggap saja ini sebagai ciuman untuk mengakhiri kesepakatan. Goda Chen Tianyu. Xiao Yutong hendak menciumnya, tetapi orang-orang di sekitarnya menyemangatinya, dan dia merasa malu ketika ciuman rahasianya pada Qin Ming tadi malam terbongkar. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Yutong tampaknya telah mengumpulkan banyak energi. Dia tiba-tiba berdiri berjinjit, dengan cepat mencium wajah Qin Ming, dan kemudian keluar dari kerumunan dengan wajah memerah. "Saudara Qin, aku sangat mengagumimu. Kamu dapat memecahkan rekor putaran setiap putaran. Kamu benar-benar tidak manusiawi."
Chen Tianyu meninju Qin Ming dan berkata dengan ekspresi kagum. Saya memecahkan rekor. Qin Ming sedikit terkejut. Dia begitu fokus pada balapan sehingga dia bahkan tidak tahu tentang ini. Saudara Qin, siapa yang ingin kau buat marah sampai mati? Aku sudah berusaha sekuat tenaga tetapi gagal masuk ke babak final, dan kau memecahkan rekor dengan mudah. Kita semua tahu itu, tetapi kau bahkan tidak mengetahuinya. Kata Chen Tianyu tanpa berkata-kata. Berita bahwa Qin Ming memenangkan tempat pertama dalam grup dengan memecahkan rekor putaran tunggal di setiap putaran segera sampai ke telinga pemain lain yang menunggu untuk berpartisipasi dalam lintasan melingkar, yang secara tak terlihat menambah banyak tekanan pada mereka. Hampir mustahil bagi mereka untuk melampaui Qin Ming dalam skor keseluruhan dan memenangkan kejuaraan terakhir. Seperti yang diharapkan, ketika kontestan di grup lain menyelesaikan lomba, total skor mereka jauh tertinggal dari Qin Ming dan mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Qin Ming secara tak terduga dan sesuai dugaan memenangkan kejuaraan final lintasan melingkar. Upacara penyerahan penghargaan juara akan diadakan bersamaan setelah semua kompetisi di 3 lintasan selesai. Tidak hanya akan ada trofi yang melambangkan kehormatan, tetapi juga bonus yang besar. Nama Qin Ming pun tersohor di antara penonton. Makin banyak orang yang optimistis bahwa ia akan memenangkan kejuaraan di 2 lintasan yang tersisa. Mereka semua berbondong-bondong ke lintasan simulasi kota untuk meraih posisi yang menguntungkan, menunggu untuk melihat penampilan Qin Ming yang lebih menarik. Setelah beristirahat sekitar setengah jam, Qin Ming dan yang lainnya datang ke lintasan kota simulasi untuk mempersiapkan permainan kedua. Qin Ming secara khusus bertanya tentang rekor putaran lintasan kota yang disimulasikan sehingga dia bisa mendapatkan gambaran kasarnya, dan dia meletakkan stopwatch di suatu tempat di dalam mobil di mana dia bisa melihatnya. Hal itu dilakukannya karena pada balapan sebelumnya ia telah memecahkan rekor lap tunggal di lintasan ring, yang sempat menimbulkan sedikit sensasi di kalangan penonton dan sama sekali di luar dugaan. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian, dan ia harus tetap rendah hati. Ia berencana untuk mencatat waktu di pertandingan kedua dan mencoba memenangkan tempat pertama tanpa memecahkan rekor. Di lintasan kota simulasi kedua, Qin Ming ditempatkan di grup kedua, dan masih ada 6 mobil yang berkompetisi bersama. Saat undian, ia mengambil posisi start kedua, yaitu jalur tengah di baris pertama. Tidak ada kendaraan yang menghalangi jalan di depannya, jadi ia bisa melaju secepat yang ia bisa. Sekitar pukul 10, kelompok pertama balapan di lintasan kota simulasi resmi dimulai. Qin Ming menyaksikan seluruh proses balapan melalui layar elektronik di ruang tunggu. Ia fokus pada mobil sport yang memenangkan tempat pertama dalam kelompok tersebut dan diam-diam mencatat waktu yang ditempuhnya. Karena lintasan simulasi blok kota relatif pendek, performa superior mobil sport dalam hal kecepatan sulit ditunjukkan sepenuhnya setelah 1 putaran. Ini lebih merupakan uji keterampilan menikung, yang berbeda dari kompetisi kecepatan sederhana di lintasan melingkar. Hal ini juga mengakibatkan perbedaan kecil dalam waktu antara kontestan, dan bahkan beberapa per 10 detik dapat menentukan hasilnya. Tak lama kemudian, giliran kelompok kedua. Qin Ming melaju ke lintasan dan berhenti di posisi start kedua. Penonton yang menyaksikan pertandingan pertama Qin Ming sama sekali tidak merasa puas. Mereka semua menatap mobil sport Koenigsegg hitam itu dengan mata terbelalak, mengharapkan penampilan yang lebih seru dalam pertandingan ini. Begitu balapan dimulai, mobil Koenigsegg yang dikendarai Qin Ming melesat seperti anak panah, dan hanya dalam hitungan detik, ia meninggalkan mobil-mobil lain di belakang. Terlebih lagi, laju mobil Qin Ming semakin cepat dan dia selalu berada di posisi terdepan. Seberapapun cepatnya peserta lain berakselerasi, mereka tidak dapat mengejar dan tertinggal jauh di belakang. Tak lama kemudian, saat memasuki bagian terakhir perjalanan, Qin Ming sengaja memperlambat lajunya. Meski begitu, ia akhirnya berhasil meraih juara pertama di lintasan simulasi kota. Qin Ming memenangkan kejuaraan 2 lintasan dengan mudah tanpa ada tantangan. Ia merasa seperti seorang master yang kesepian dengan sedikit saingan dan berpikir bahwa balapan seperti itu terlalu membosankan. Sore harinya, ada sirkuit dengan banyak tikungan dan belokan. Qin Ming sudah pernah sekali berlari di sana dan sudah familiar dengan rutenya. Dengan keterampilan mengemudinya yang luar biasa, ia dengan mudah memenangkan tempat pertama. Pada akhirnya, Qin Ming memenangkan semua kejuaraan di 3 lintasan. Balapan mobil sport ini menjadi panggungnya sendiri, yang juga menyebabkan diskusi yang lebih panas. Bahkan ada beberapa perusahaan balap profesional yang tertarik untuk merekrut Qin Ming sebagai pembalap profesional, namun ia menolak semuanya. Qin Ming awalnya datang untuk bersenang-senang dan tidak ingin menjadi pusat perhatian, jadi dia tidak muncul di upacara penghargaan di sore hari dan membiarkan Xiao Yutong menerima trofi dan hadiah uang atas namanya. Pada malam ketiga setelah kembali ke kota Donghai dari Hangzhou, orang-orang dari keluarga Chen yang terpencil muncul lagi dan datang langsung ke halaman tempat tinggal Qin Ming, yang akan segera dihancurkan. Selain keluarga Chen yang dipimpin oleh Chen Xiangkong, ada juga seorang pria parubaya berpakaian hitam, penampilannya jelek dan tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya. Biksu tua Liu Dingtian mengenali pria berpakaian hitam itu sekilas. Dia adalah Jue Wuqing, yang menduduki peringkat ke-10 dalam daftar master keluarga tersembunyi. Pria ini sangat berdarah dingin dan kejam, dengan kepribadian yang tertutup. Untuk memutuskan hubungan dan menekuni seni bela diri, dia membunuh seluruh keluarganya yang berjumlah 13 orang dengan tangannya sendiri.
Ada banyak rumor tentang Jue Wuqing yang beredar di keluarga terpencil itu. Yang paling banyak beredar adalah, bunuh orang saat kau melihatnya, bunuh hantu saat kau melihatnya, dan jangan pernah tinggalkan yang selamat. Biksu tua itu tidak pernah menyangka bahwa keluarga Chen akan mengundang Jue Wuqing untuk membunuh Qin Ming demi balas dendam. Bahkan jika dia dan Qin Ming bekerja sama, mereka mungkin bukan lawan Jue Wuqing. Jika Qin Ming melawan Jue Wuqing sendirian, dia pasti akan mati. Biksu tua itu juga orang yang setia. Dia tidak ingin melihat Qin Ming, yang sangat dia hargai, kehilangan nyawanya. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk berjuang bersama Qin Ming melawan musuh, tetapi dihentikan oleh Chen Xiangkong dan anggota keluarga Chen lainnya. Jue Wuqing Ren sesuai dengan namanya. Ketika dia melihat Qin Ming, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung menyerangnya. Dia tidak menggunakan senjata apapun, kedua tangannya adalah senjata terbaiknya untuk membunuh. Setelah mengetahui asal-usul Jue Wuqing dari biksu tua itu, ekspresi Qin Ming menjadi serius, tetapi matanya berkedip karena kegembiraan. Dia adalah tipe orang yang akan lebih bersemangat untuk bertarung jika lawannya lebih kuat, dan dia akan mengeluarkan kekuatan terkuatnya segera setelah dia mulai bertarung. Dalam pertempuran ini, Qin Ming menggunakan semua metodenya, dan seni misterius netherworld miliknya dioperasikan hingga ke level terkuatnya. Sosoknya terkadang menghilang ke dalam kegelapan, dan terkadang muncul seperti hantu. Namun, Jue Wuqing, sebagai master peringkat ke-10 dalam peringkat master keluarga tersembunyi, dapat dianggap sebagai perwakilan master terkuat di Tiongkok, dengan kekuatan super. Bahkan jika Qin Ming mempertaruhkan nyawanya, dia tidak sebanding dengannya dan terluka setelah bertarung selama belasan ronde. Saudara Qin, kami di sini untuk membantu Anda. Tepat ketika Qin Ming terjatuh, beberapa teriakan halus terdengar, dan beberapa sosok anggun muncul, semuanya adalah wanita, termasuk Situ Honglian, Isabella, Mu Yunsu, dan Yang Ningxuan. Para wanita yang dekat dengan Qin Ming ini sudah tahu bahwa keluarga Chen yang tertutup akan datang untuk membalas dendam kepada Qin Ming dalam beberapa hari ke depan. Mereka telah membicarakannya secara pribadi dan bersembunyi di daerah kumuh yang akan dihancurkan tanpa sepengetahuan Qin Ming, dan mengirim orang untuk mengawasi mereka 24 jam sehari. Jadi begitu keluarga Chen muncul, Situ Honglian dan yang lainnya mendapat berita itu dan bergegas datang bersama. Qin Ming lebih baik mati daripada melihat sahabat dan kerabatnya terluka. Dia mengeluarkan potensi terbesarnya, membebani seni misterius netherworld-nya, dan mengeluarkan kekuatan dahsyat yang belum pernah ada sebelumnya. Situ Honglian dan Isabella, mengandalkan fisik vampir mereka yang hampir abadi dan kuat, juga bergabung dalam pertempuran, bekerja sama dengan Qin Ming, dan membunuh Jue Wuqing dalam pertempuran berdarah. Rumah-rumah di sekitarnya juga runtuh saat perkelahian antara keempat orang itu. Adegan itu tragis dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, Qin Ming, Isabella, dan Situ Honglian dipukuli sampai babak belur, berlumuran darah, dan setengah mati. Mereka berada dalam bahaya di mana-mana, dan baru saat itulah mereka membunuh Jue Wuqing. Pertarungan ini adalah yang terburuk yang pernah dialami Qin Ming sejak debutnya. Kedua wanitanya hampir kehilangan nyawa. Jika dia orang biasa, dia pasti sudah mati berkali-kali. Hal ini juga membuat Qin Ming sangat ingin pensiun, setidaknya untuk mencegah wanita itu terlibat. Tamat. Terima kasih telah menemani perjalanan Qin Ming, nantikan novel terbaru lainnya.